Selamat datang kembali dalam channel YouTube Prolog, Progresif Logis. Pantik ide maju dengan logika. Oktober 2024, kita telah sama-sama menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Menteri, Wakil Menteri, serta Kepala Badan dalam Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029. Kita melihat jumlah kabinet pada masa pemerintahan Prabowo Gibran membengkak menjadi 109 orang. Artinya adalah secara institusi kementerian ada terdapat 53 menteri dan Menko serta kepala badan. Jauh lebih banyak kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, sejumlah 34 menteri serta kepala badan. Jadi kita katakan bahwa secara institusi, jumlah institusi publik itu akan bertambah. Tentu ada beberapa menteri yang kemudian dipecah. Sebagai contoh, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Ristek juga dipecah menjadi 3. Dan juga beberapa kementerian yang lain juga dipecah. Kalau kita melihat fakta ini, saya teringat dengan postulat yang disampaikan oleh peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 yang juga beberapa waktu yang lalu telah diumumkan, yaitu Profesor Darren Acemoglu dan James Robinson. Kedua ilmuwan ini telah menghasilkan sebuah buku yang menjadi masterpiece serta menjadi bacaan di seluruh dunia, yaitu buku yang berjudul Why Nations Fail. The main idea of the book is that if we want to think about the prosperity or poverty of nations, we have to think about the politics of it. In particular, we have to think about institutions that provide incentives for innovation and investment or a level playing field. But sadly, those institutions are rather rare in history. What we see much more are what we call in the book extractive institutions, which have been designed by a few people, the elite in society, to extract resources from the rest of society, and they don't generally encourage investment or innovation, and they certainly don't provide a level playing field for people to use their talents. Apa sih yang menjadi akar kegagalan sebuah negara? Mungkin saya perlu flashback sedikit terkait poin-poin yang disampaikan oleh ilmuwan itu ya. Kedua ilmuwan ini membagi institusi itu ke dalam 2 jenis, yaitu institusi politik dan institusi ekonomi. Itu yang menjadi prasyarat kemajuan atau kegagalan sebuah negara. Institusi politik dibagi ke dalam institusi yang bersifat inklusif dan institusi yang bersifat ekstraktif. Begitu juga dengan institusi ekonomi dibagi dalam institusi yang bersifat inklusif dan institusi yang bersifat ekstraktif. Apa yang menjadi faktor pembeda antara inklusif dan ekstraktif? Pada intinya, disebut inklusif apabila terdapat hak dan akses yang sama bagi seluruh warga negara, serta terjadinya pemerataan. Pertanyaannya adalah, apakah di Indonesia institusi politik dan institusi ekonomi kita itu telah bersifat inklusif, atau jangan-jangan memang masih bersifat ekstraktif? Saya mencoba untuk mengambil beberapa fakta. Kalau kita berbicara salah satu instrumen politik itu kan demokrasi. Salah satu ciri demokrasi itu adalah pemilu yang bersifat langsung dan berkala. Kita melihat kemarin pemilu tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih sebesar 81%. Ini tentu salah satu tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan negara kiblat demokrasi seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu pernah tingkat partisipasi itu di bawah 60%. Dan tingkat partisipasi kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ya, seperti pilkada, itu memang sangat tinggi. Jadi berbondong-bondong pada saat pemilu, warga negara kita memang menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS memilih calon pemimpin. Begitu juga dengan adanya akses bagi seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih, serta memperoleh akses di bidang hukum. Kita sebagai warga negara misalkan
Kalau kita kecurian, kita bisa melapor kepada pihak kepolisian. Kalau kita misalkan tidak senang dengan tindakan yang tidak menyenangkan, kita juga bisa laporkan kepada pihak kepolisian. Ini kan menunjukkan bahwa dari sisi akses dan pemerataan di bidang institusi politik, kita masuk kategori merata. Pertanyaannya, apakah itu qualified? Apakah inklusif sama dengan kualitas? Kalau kemudian kita bagi, nah kalau data dari LPS itu kan mentah. Semua dibagi misalkan rekening di bawah yang isinya di bawah 100 juta sampai 400 sampai ada 7 tier lah. Paling di atas itu di atas 5 miliar. Oke. Cuman saya menyederhanakan dan jumlah total rekening itu ada sekitar 500 juta. Kan nggak mungkin 500 juta karena penduduk kita kan 260 juta. Jadi saya pakai pendekatan data yang official juga bahwa sebenarnya yang punya rekening itu cuma 57 sekian %. Artinya kalau saya kemudian kalkulasikan ya tinggal dibagi saja kemudian ketemu gitu angkanya. Ya. Orang yang kemudian secara total yang paling atas kaya banget. Ini kalau dalam angka totalnya. Jadi dana simpanan di bank itu ada 8.000 sekian triliun. 4.000 lebih 53% itu diakumulasi dari ini. Paling atas kaya sekali. Banyak pihak yang juga meragukan adanya kesebandingan ya. Maksudnya adalah ternyata sesuatu yang bersifat inklusif tidak selalu bersifat berkualitas. Contoh tadi misalkan secara politik, demokrasi kita secara prosedural mau oke, tetapi dengan demokrasi yang bersifat prosedural, apakah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat? Atau justru demokrasi yang prosedural justru berdampak pada makin suburnya oligarki politik? Kita bisa melihat sendiri bagaimana fakta yang terjadi. Secara ekonomi, kalau kita mengacu ya kepada postulat yang disampaikan oleh ilmuwan peraih Nobel tadi, inklusif secara ekonomi adalah adanya hak dan akses serta pemerataan dalam penguasaan kekayaan negara. Semakin dia merata dan semakin mudah aksesnya, semakin inklusif. Sebaliknya semakin tidak merata serta semakin susah untuk mendapatkan akses yang sama, semakin bersifat ekstraktif. Ternyata memang kalau kita melihat ya, sebanyak 1% penduduk Indonesia itu menguasai 46% jumlah kekayaan negara. Ya kita bisa melihat sendiri. Ya contoh-contoh yang sederhana saja, betapa oligarki di bidang ekonomi ini kan tumbuh dengan sangat subur. Segelintir pengusaha yang begitu super kaya bisa menguasai begitu banyak lahan. Di bidang perkebunan, di bidang pertambangan, di bidang energi. Ini kan fakta yang apa adanya memang harus kita sampaikan begitu. Tentu ini menjadi input bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya adalah kalau misalkan kita mengaitkan antara institusi yang tercermin terhadap jumlah kementerian lembaga pada pemerintahan ini dengan postulat yang disampaikan oleh Darren Acemoglu dan James Robinson tadi dalam bukunya Why Nations Fail, ini memang memiliki satu keterkaitan yang bersifat ya, analitik ya kira-kira begitu. Artinya adalah teori yang tadi disampaikan oleh kedua ilmuwan peraih Nobel tadi bisa digunakan untuk mengupas bagaimana fenomena institusi politik dan institusi ekonomi yang ada di Indonesia. Secara prosedural, institusi politik kita inklusif, tetapi belum tentu berkualitas. Sementara secara ekonomi, institusi ekonomi kita ternyata memang derajatnya itu masih bersifat ekstraktif. Kita juga bisa buktikan, misalkan dengan investasi di bidang sumber daya mineral. Oh ya, di beberapa wilayah kita juga mencoba ya untuk mengingat-ingat kembali adanya satu isu yang menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat, bahwa investasi di bidang nikel misalkan, ternyata investasi padat modal ini tidak menyerap begitu banyak tenaga kerja, dan kalaupun misalkan menyerap tenaga kerja, pemberdayaan terhadap tenaga kerja lokal itu masih sangat minim.
Ini kan ramai sekali dulu itu. Kita tahu lah di beberapa wilayah ini kan juga terjadi kan begitu. Juga misalkan kita melihat industri manufaktur. Sekarang terjadi PHK massal. Banyak dan meningkat. Terjadi yang disebut dengan gejala deindustrialisasi. Sektor manufaktur juga itu menurun. Kemudian investasi kita lebih banyak diarahkan pada investasi yang bersifat padat modal, bukan investasi yang bersifat padat karya. Ini kan kalau kita kaitkan dengan apakah institusi ekonomi kita bersifat inklusif atau bersifat ekstraktif, itu kan fakta-fakta yang kemudian perlu sama-sama kita analisis lebih lanjut untuk sama-sama kita bisa tahu bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi di Republik ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat gemuknya postur kabinet sekarang, ini kita tentu punya harapan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Besarnya tantangan yang dialami oleh bangsa ini tentu harus memiliki kefokusan secara sektoral. Maksudnya adalah kalau misalkan beban kerja dari kementerian itu diperkecil, mungkin nanti akan lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sektor itu. Bisa jadi ini yang menjadi dasar kenapa beberapa kementerian itu kemudian dipecah. Meskipun memang di sisi lain ini akan berimbas terhadap gemuknya struktur birokrasi serta beban fiskal. Karena terus terang saja kalau kita melihat beban fiskal kita hari ini, minimal 30% dari belanja APBN itu kan dihabiskan untuk belanja aparatur, untuk belanja pegawai. Sementara porsi untuk melakukan belanja modal itu kan memiliki porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan jenis belanja yang dalam pengeluaran setiap institusi publik yang ada. Ya kan semakin gemuknya struktur birokrasi ini, maka beban fiskal kita kan tentu akan semakin meningkat. Sehingga dengan demikian kualitas atau inklusivitas dari institusi politik dan institusi ekonomi kita ini harus kita awasi secara bersama-sama begitu. Saya termasuk yang cukup konsen ya kalau kita melihat bagaimana keberlanjutan fiskal ke depan. Karena sekarang kehidupan itu semakin sulit. Terminologi deflasi sekarang kita juga sudah sering mendengarkan itu. Deflasi mungkin secara sederhana itu menjadi satu berita yang menggembirakan. Kenapa? Karena terjadi penurunan harga barang. Tetapi ini sebenarnya sebuah anomali. Harga barang menurun, kemudian jadi terjadi gap antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. Bagi produsen harganya terlalu murah, sementara bagi konsumen harga terlalu tinggi. Adanya gap di sini tentu ini kan menimbulkan korban. Ketika harga di tingkat produsen itu menurun, tentu keuntungan bagi produsen itu menurun. Sementara ketika bagi konsumen terlalu tinggi, itu terjadi kerugian di tingkat konsumen. Nah, dalam konteks ini adalah perusahaan itu kemudian ketika dia kemudian tidak mampu untuk menjual barangnya, maka dia merugi. Ketika dia merugi terjadi PHK. Ketika terjadi PHK, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Pada akhirnya menjadi beban bagi. Oleh karena itu, disinilah bagaimana kemudian institusi-institusi yang terbentuk dalam kementerian nanti ini ke depan tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar agar operasionalitas dari visi misi pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa adanya satu sinergitas serta koordinasi yang baik di antara seluruh institusi itu, maka ya tentu persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan itu tidak akan bisa kita urai dan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Nah itu saya menghimbau tentu
termasuk bagi saya sendiri kan begitu. Tanggung jawab kita sebagai warga negara, terutama sekali bagi pejabat publik yang baru saja dilantik, untuk bekerja dengan serius, bekerja dengan keras, karena tantangan kita tidak mudah. Ini persoalan domestik ini tentu apalagi kita kaitkan dengan persoalan-persoalan yang saling berkaitan dengan apa yang terjadi di tingkat global. Buku yang ditulis oleh Profesor Darren Acemoglu dan James Robinson itu tentu sangat relevan, dan saya pikir ini bisa menjadi salah satu referensi kebijakan untuk sama-sama kita mengupas dari akar. Bisa jadi mungkin salah satu faktor terbesar dari kegagalan negara kita adalah buruknya kualitas institusi ekonomi dan politik. Sekian, terima kasih pemantik dari apa yang disampaikan hari ini.